Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam kesehatan yang prima dan tetap bersemangat. Anak-anak yang berbahagia, pada pembelajaran yang sebelumnya kalian telah mempelajari perilaku terpuji, yaitu jujur, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru kita. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah agar kalian siswa-siswi dapat memahami dan menunjukkan perilaku hormat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, siapakah orang tua kita itu? Orang tua kita adalah mereka yang melahirkan, merawat, mendidik, membimbing kita semua sejak kecil hingga kita dewasa. Kemudian siapa guru kita itu? Guru kita adalah mereka yang mengajari, mereka yang melatih, mereka yang membimbing, dan mereka yang mendidik kita, yang sangat berperan dalam mengantarkan kita untuk menemukan potensi kemanusiaan kita, sehingga kita bisa mengetahui banyak hal, sehingga kita bisa melakukan banyak hal, sehingga kita berpengalaman dalam banyak hal. Kalau orang tua melakukannya di rumah, sementara kalau guru melakukannya di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Mereka adalah orang tua kita juga ketika kita di luar rumah. Manakala kita berada di sekolah, kita semua berada dalam lindungan dan tanggung jawab Bapak dan Ibu guru. Oleh karena itu, baik kepada orang tua maupun kepada guru kita harus hormat dan taat. Kenapa demikian? Karena baik orang tua maupun guru sangat berjasa pada kita semua, anak-anak mereka. Contoh, orang tua kita, orang tua luar biasanya kepada kita semua, terutama ibu kita. Bayangkan bagaimana kesulitan ibu saat mulai mengandung kita. Dalam kandungan ibu kita cukup lama, 9 bulan. 9 bulan ibu kita membawa kita kemana-mana, melekat dalam tubuhnya. Itu bukan pekerjaan yang mudah, itu bukan pekerjaan yang gampang dan ringan, itu sangat berat sekali. Tidur mereka terganggu, duduk mereka terganggu, jalan mereka terganggu, dibebani oleh kita yang berada dalam perut mereka. Luar biasa, terlebih saat mereka melahirkan kita semua. Saat kita masih balita, saat kita masih kanak-kanak, mengajari kita berbagai macam hal, mulai dari hal-hal dasar, mengajari kita makan, mengajari kita minum, mengajari kita berjalan, mengajari kita berbicara, belum lagi nanti mengajari kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Rumah merupakan sekolah awal bagi setiap manusia, sehingga anak-anak yang berbahagia, orang tua baik ayah maupun ibu adalah mereka yang sangat-sangat berjasa kepada kita semua, sehingga kita wajib hormat, kita wajib taat, kita wajib patuh kepada mereka. Hati-hati,
kamu tidak boleh bertengkar dengan mereka. Jangan kamu bertengkar. Dalam Al-Quran kita mengabaikan saja tidak boleh. Kita berkata saja tidak boleh. Apalagi kita bertengkar dengan mereka. Apalagi kita membenci mereka. Terlebih lagi kita memukul mereka. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati anak-anak yang berbahagia. Keriduan orang tua berada, keriduan Allah Subhanahu wa taala berada pada keriduan orang tua. Dalam sebuah hadis, ridallahu fi ridul walidain. Keriduan Allah terdapat pada keriduan orang tua. Manakala orang tuamu ridho, Allah bakal ridho dan ikhlas rela padamu. Dan insya Allah hidupmu bakal berkah, bakal sukses, bahagia dunia akhirat, manakala engkau patuh dan taat kepada kedua orang tua. Ada satu riwayat, ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alqamah namanya. Ia sakit keras. Menjelang kematiannya, Alqamah terasa sulit. Dalam beberapa hari ia tidak meninggal. Kemudian kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, adakah ibunya? Kemudian sahabat yang lain menjawab bahwa ibunya tidak datang, tidak ada, tidak mau menjenguknya karena satu kesalahan yang dilakukan Alqamah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintakanlah maaf kepada ibunya untuk Alqamah agar proses kematiannya cepat dan ringan. Kemudian sahabat-sahabat itu mendatangi rumah ibunya, kemudian menyampaikan bahwa anaknya sedang sakit keras menjelang kematian. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia membutuhkan ampunan darimu wahai ibu, karena Alqamah pernah berbuat salah kepadamu. Apa jawab ibunya? Ibunya mengatakan, tidak, aku tidak mengampuninya dan aku tidak akan datang kepadanya. Kemudian para sahabat pun kembali melaporkannya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, ibunya menolak mengampuni. Kemudian kata Rasul, kembalilah ke ibunya, sampaikan jika engkau wahai ibu tidak mengampuninya, maka kami akan membakarnya. Daripada dia di akhirat masuk neraka, lebih baik dibakar di dunia sehingga memudahkannya dia meninggal dunia. Kemudian disampaikannya perintah ini kepada sang ibu. Kemudian ibunya luluh dan ia mendatangi Alqamah dan memaafkannya. Alqamah pun meninggal dunia. Anak-anak yang berbahagia, apa pelajaran berharga ini? Ini pelajaran yang sangat berharga. Hati-hati, jangan pernah berbuat salah, jangan pernah membantah, jangan pernah menolak, jangan pernah membangkang, jangan pernah melawan, jangan pernah berseteru dengan orang tua. Kita akan celaka di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian guru adalah orang tua kedua kita semua. Dari mereka kita belajar sejak awal, sejak mengenal huruf, sejak nol, sejak kita tidak mengetahui apa-apa, sejak kita tidak bisa apa-apa, sampai kita mengetahui banyak hal, sampai kita menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, sampai kita bisa dan memiliki berbagai macam keterampilan. Merekalah yang mengajari, merekalah yang melatih, merekalah yang membimbing, merekalah yang mendidik, sehingga kita manusia yang berguna buat orang lain dan manusia yang bisa diandalkan dalam setiap waktu dan dalam setiap keadaan. Oleh karena itu, hormatilah mereka. Oleh karena itu, patuhlah kepada mereka. Dengan apa? Dengan cara kita membalasnya dengan berkarya. Otomatis manakala kita berkarya, manakala kita bermanfaat buat orang lain, nama mereka pun akan harum, mereka pun akan bahagia menyaksikan siswa-siswinya, menyaksikan anak didiknya berhasil, menyaksikan anak didiknya jadi presiden,
menyaksikan anak didiknya jadi menteri, menyaksikan anak didiknya jadi bupati, jadi orang-orang yang berguna bagi orang lain. Karenanya mari kita hormati guru kita patuhi guru kita taati guru kita, dan akan kembali semuanya itu kepada kita semua. Jadi ringkasnya, kepada orang tua dan kepada guru kita harus hormat, kita harus taat, kita harus patuh, sehingga kita bisa menemukan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak yang berbahagia, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang patuh, yang taat terhadap kedua orang tua, dan patuh dan taat kepada bapak dan ibu guru kita yang berjasa mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang berguna bagi orang lain. Dan semoga kita mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.